Warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan membahas mengenai fungsi keuangan, di mana ini merupakan pertemuan ke-8 kita, di mana dalam Excel juga menyediakan banyak formula untuk membantu melakukan fungsi-fungsi keuangan. Di antaranya ada payment atau PMT, biasa disingkatnya, kemudian straight line atau SLN, kemudian declining balance, DB, dan yang terakhir yaitu sum of the years digits atau SYD. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke dalam contoh di sini ya. Ini ditemukan ada KPR kredit rumah, di mana sudah diketahui ada 5 tipe rumah dengan harga tunai masing-masing ini, dan ini akan mencari uang muka, kemudian sisa KPR-nya berapa, dan angsuran per bulannya yang dilakukan untuk selama 5 tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun. Pertama, ini satu lagi yang diketahui adalah bunga KPR-nya sebesar 18%. Nah, pertama yang akan kita cari, ini ya teman-teman, ketika menuliskan ini nominalnya, tulis saja langsung 45 juta tanpa diberi tanda koma, tetapi cara memberikan komanya melalui di sini ya, di ini kita pilih. Kalau biasanya untuk pertama kali menulis dia ada general. Nah, kalau misalnya general dia akan berubah, tidak ada tanda komanya, tapi ini kita bisa pakai di accounting atau currency ya. Cuma ini pilihannya kita menghilangkan tanda dolarnya dengan simbol sini, non jadinya. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah mencari uang muka 25%, sebesar 25% dari harga tunai. Berarti caranya adalah kita ketik tanda sama dengan, kemudian D7 ya, dikali dengan 25%. Hasilnya adalah 11.250. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketahuan ya, hasilnya uang muka 25% dari masing-masing tipe rumah ini dengan harga tunai ini. Nah, untuk mengetahui KPR, jadi sisanya kira-kira berapa yang harus dibayarkan ya, yang dibebankan kepada konsumen sisanya. Ini ada caranya adalah sama dengan harga tunai dikurangi dengan uang muka ini, yaitu D7 min E7 sama dengan ini. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu KPR-nya. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui kira-kira angsuran per bulannya berapa ketika 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Nah, oleh karena itu caranya adalah ini di sini sama dengan, yaitu ada pada di tanda G7 ya, pada kolom G, kemudian baris ke-7, sama dengan, karena ini angsuran, ingin mengetahui pembayarannya berapa angsurannya, maka kita menggunakan PMT, kemudian kurung buka, KPR-nya ada berapa atau bunganya dia berapa. Ternyata di sini diketahui bunga per tahunnya adalah 18%. 18% kita bagi dengan 12 karena 1 tahun ada 2 bulan. Kemudian kita gunakan sama dengan. Boleh teman-teman nanti dicek apakah menggunakan sama dengan atau titik 2 ya. Titik 2 maksudnya titik 2, titik dan sama dengan itu ya. Karena di sini saya menggunakan tanda sama dengan. Sementara di modul bisa menggunakan titik sama dengan ya. Kemudian setelah itu karena ini 5 tahun maka kita klik 5, kemudian ini dikalikan 12 yang menandakan adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian tanda sama dengan tanda koma lagi dari nilai berapa yang akan dicari angsurannya dari nilai KPR ini. Ya, kemudian kita tanda kurung tutup. Nah, diketahui di sini dalam bentuk dolar. Nah, karena dalam bentuk dolar, maka kita rubah semuanya di sini karena ini dalam bentuk rupiah ya. Kita cari di sini dalam bentuk rupiah dan ini tanpa desimal. Kita cari di sini. Nah, kita di kelihatan Rp
Nah, ini kita pilih RP Indonesian saja. Oke, klik oke. Nah, di sini kan ada tanda negatif, sementara di modul itu tertulis tanda kurung buka dan kurung tutup dengan tanda merah. Tapi itu artinya sama. Yang menandakan itu adalah negatif. Artinya setiap bulan dia memiliki hutang sebesar ini ya, 857 yang harus dibayarkan. Untuk tipe 36 dengan KPR yang sisanya segini ya. Kemudian ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, sudah diketahui ya masing-masing. Selanjutnya, untuk yang 10 tahun sebenarnya formulanya sama dengan yang ini. Kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy saja di sini ya. Tapi yang perlu dirubah hanya ini. Kita ubah 10. Nah, sudah ketahuan. Kita tinggal tarik. Ya, begitu juga untuk yang 15 tahun. Kita tinggal kopas di sini tadi. Tinggal kita rubah yang sini. 15 berarti ya. Sudah ketahuan hasilnya. Nah, begini teman-teman. Jadi ini sudah diketahui ya angsuran per bulannya untuk masing-masing tipe rumah. Nah, kalau misalkan ini merupakan contoh dari penggunaan metode payment, maka selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk garis lurus ya, garis lurus. Kita coba masuk ke ini. Ya, ini diketahui di sini ada daftar penyusutan. Kita pakai metode garis lurus dulu ya. Ini saya metode garis lurus. Yang ini. Nah, caranya ketika ingin mengetahui daftar penyusutan dengan metode garis lurus, pertama kita akan mencari nilai penyusutannya. Ya, nilai penyusutan di sini formulanya pertama yaitu menggunakan tadi metode garis lurus, dia simbolnya adalah SLN. SLN ya. Kemudian kurung buka. Di data berapa? Dia akan dicari penyusutannya, maka bisa menggunakan langsung cost ditulis 15 juta, bisa, tetapi bisa juga untuk S dolar, kemudian dia ada di tanda berapa? Ternyata dia ada di C6 ya. Kemudian kita kasih tanda koma karena saya pakai koma di sini, dan ingin mengetahui seberapa besar dia nilai penyusutannya dengan melalui nilai sisa ini. Berarti nilai sisanya dia ada di kolom berapa nih? E12. Nah, ini berarti tanda dolar lagi. Kemudian ini E, tanda dolar lagi. Kemudian ini 12. 1.500.000 untuk penyusutannya. Sehingga diketahui ini karena nilai penyusutannya sama, kita berarti ini sama dengan ini dikurangi dengan ini, hasilnya 13,5 juta. Kemudian ya untuk menentukan ini dikurangi dengan yang ini saja karena penyusutannya dia strike ya, lurus atau besarannya sama. Nah, untuk mengetahui nilai residu, maka di sini diketahui ini caranya adalah sama dengan ini dikurangi dengan ini. Ya. Seperti ini. Ini juga dalam bentuk rupiah. Begitu untuk mengetahui penyusutan dengan menggunakan garis lurus. Kemudian jadi kalau misalkan nilai penyusutannya karena menggunakan garis lurus dia akan selalu 1,5 juta ya. Di sini akan sama. Sementara nilai residu dia formulanya adalah harga pokok aktiva dikurangi dengan nilai penyusutan yaitu menjadi nilai residu. Sementara untuk menentukan harga pokok aktiva di tahun kedua yaitu dengan mengurangi harga pokok aktiva di tahun pertama dikurangi dengan nilai penyusutan di pertama juga. Kemudian untuk menentukan harga pokok aktiva di
tahun ketiga, maka dia harga pokok aktiva tahun kedua dikurangi penyusutan, nilai penyusutan pun harga pokok aktiva keempat, dia berarti harga pokok aktiva 3 dikurangi dengan nilai penyusutan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari daftar penyusutan dengan metode saldo menurun. Nah, karena misalkan saldo menurun berarti dia kalau garis lurus dia akan sama nilai penyusutannya. Ini kita hapus dulu ya. Baik, pertama yang diketahui adalah harga pokok aktivanya sama 15 juta. Kemudian untuk mencari dengan menggunakan metode saldo menurun, maka formulanya dia disimbolkan dengan DB ya tadi. DB yang berarti adalah declining balance, yaitu menghitung nilai penyusutan dengan metode saldo menurun. Ya, kita coba yang pertama berarti untuk mencari nilai penyusutannya kita sesuaikan dengan harga pokok aktivanya ada di mana. Harga pokok aktivanya ada di, boleh sih sebenarnya langsung tulis 15 juta gini, tetapi sesuai dengan modul ya, saya lebih prefer untuk menggunakan yang ini. Sama dengan dia berarti ada di C6, C, kemudian ini dua lagi, ini ya. C6, kemudian ini ada DB ya. C6, kemudian ini koma, selanjutnya yaitu sesuai dengan nilai sisanya ada di mana, nilai sisanya ini ya, 7,5 juta, berarti ini dolar ada di ada di E12, maka ini E, kemudian E12. Setelah itu karena dia menggunakan DB, maka yang pertama nilai penyusutan yang kelima kita cari dulu, nilai penyusutan dalam 5 tahun, kemudian dia periodenya berapa ya? Periodenya adalah menggunakan 1 tahun karena dia bukan dibagi menjadi per bulanan, tapi 1 tahun, sehingga ini 1. Diketahui di sini nilai penyusutannya adalah 1.935. Caranya adalah dengan mencari satu-satu ya. Jadi seperti yang tadi ini kan formulanya. Kita tinggal tempel di sini, tapi tinggal ditempel di sini, tetapi kita ganti di sini bukan pada tahun ke-1 tapi dia di tahun ke-2 ya. Setelah itu sama, ini tinggal ganti di tahun ke-3, yang ini tahun ke-4, dan yang ini tahun ke-5 ya. Nah, ini harga pokok aktivanya berarti dia sama dengan harga pokok aktiva di tahun kedua sama dengan harga pokok aktiva di tahun pertama dikurangi dengan penyusutan ini. Nah, kemudian harga pokok aktiva di tahun ketiga dicari dengan harga pokok aktiva kedua dikurangi dengan nilai penyusutan di tahun itu. Ya, yang ini harga pokok aktiva tahun ketiga dikurangi dengan nilai penyusutan di tahun ketiga juga. Yang ini harga pokok aktiva di tahun keempat dikurangi dengan penyusutan di tahun keempat juga. Nah, untuk mengetahui nilai residu berarti adalah harga pokok aktiva dikurangi dengan nilai penyusutan. Nah, seperti ini. Jadi diketahui, sudah ketahuan nilainya. Seperti itu untuk pertemuan ke-8 mengenai fungsi keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.